Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya ada di salah satu peternak yang ada di Kabupaten Cirebon, yang lokasinya di Sumber guys. Nah, kita akan ketemu dengan peternaknya, yaitu namanya Mas Abdurrahman. Nah, ini kandang-kandangnya guys, ada penggemukan, ada pengembang biakan. Nah, kita akan silaturahim ke beliaunya terkait dengan domba yang dipeliharanya guys. Nah, ini ketemu dengan Mas Abdurrahman nih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Abdurrahman? Alhamdulillah. Mas Abdurrahman mau silaturahim sama ya nanya-nanya nih tentang dombanya nih Mas Abdurrahman. Kalau boleh tahu ini farmnya namanya apa nih Mas? Nama farmnya Bio Farm. Bio Farm. Iya. Ini lokasi di mana nih Mas? Lokasinya, kalau pastinya tuh gampang dikenal tuh biasa Pelangon ya. Sebelum Pelangon. Sebelum Pelangon di persis. dekat Sumber ya? Iya. Kabupaten Cirebon ya Mas ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini memelihara domba sudah berapa tahun nih Mas? Kalau domba sih mungkin mulai bener-bener mulainya itu belum ada setahun. Belum Mungkin ada satu pastinya adalah tahun. 1 tahun lah gitu. Nah, ini sistem di kandangnya gimana? Penggemukan atau pengembang biakan nih Mas? Ya memang settingan awal pertama ya memang seperti kandang juga itu awalnya settingan kandang breeding. Kandang breeding ya. Awalnya juga ini belum ada nih sekat-sekat seperti ini belum ada. Ini baru baru sebulan lah sekat-sekat ini. Sekat-sekat ini ya Mas ya. Karena mendatangkan domba-domba yang untuk fattening penggemukan. Jadi makanya kan di belakang juga itu Ya. ada tempat minum gitu Ada kan, tempat segala minum, macam. ya, ya. Jadi memang kita settingan awal breeding karena ingin tahu lah bener-bener tentang domba itu seperti Tentang apa. domba seperti apa. Nah, ini awal mula Mas senang sama berternak domba ini ceritanya gimana ini Mas? Bisa cerita nih Mas? Sebenarnya bisa bilang nyebrang ya. Oh, nyebrang. Awalnya tuh memang dari dulu cita-cita dari kecil senangnya ternak sapi. Oh, ternak sapi. Nah, terus memang mimpi juga orang tua juga pernah gitu kan. Cuman karena modal ya. Iya, iya, iya. Ya karena kita juga sambil belajar ya kan kita sesuaikan dengan budget juga yang ada, dan ini juga bisa dibilang melanjutkan usaha atau dulu keisengan ada ipar. Oh, adik ipar ya, ya. Ya domba segala macam, akhirnya cobalah kita seriusin. Alhamdulillah makin cinta malah. Oh, gitu ceritanya Mas. Ini luas kandang kalau boleh tahu berapa nih Mas? Wah, kira-kira berapa ya? 6 meter. 6 meter? Wah, ya. 18 meter panjangnya kan? 18 meter. Panjangnya, Kali panjangnya. berapa nih? Wih, mantap Ini ini. 6 meter ya, 8 meter ya? Ya. Oh, 8 kali 16 lah kurang lebih ya. Wah, luas sekali nih guys. Nah, ini apa namanya? Ini sistem kandangnya apa nih? Koloni Memang settingan atau kandangnya koloni. koloni ya? Settingan kandangnya koloni awalnya. Ini malah tadinya nggak ada, kebuka ngablak gitu. Ah, ini nih ya. Iya, cuman dihalangin pintu aja. Disekat tadinya. ya. Ya. Cuman karena tadinya buat ngebatasin, dan insya Allah kita juga mau diisi semua ini untuk fattening semua bagian sini insya Allah untuk tahun depan. Oh, ini kalau boleh tahu nih Mas, kalau dalam hal pemilihan dombanya, kalau Mas kan sebagai pemula nih, Iya. itu awal mula untuk misalnya tahu bahwa itu domba berkualitas atau apa, itu caranya gimana tuh Mas? Ya memang kita juga belajar juga dari YouTube ya. Oh, belajar dari Yang YouTube. Pertama dari tulangan. Ya. Ya kalau dari Garut gitu kan. Terus juga mungkin kalau dari Garut itu biasanya sangat berpengaruh banget di tanduk. Iya, iya. Ada yang bahasanya mungkin simetris, tanduk gayor lah segala macam Ya. gitu kan. Tapi kalau ngelihat sekarang sih semakin paham lah gitu. Gimana domba yang benar-benar mungkin bisa gemuk, Ya. domba-domba yang mungkin bantet segala macam sekarang alhamdulillah semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya. Betul. Jadi sering silaturahim kalau Iya. peternak-peternak senior ya Mas ya, jadi tahu ya Mas. Nah, ini kalau apa namanya ini pemberian pakannya pakan apa nih Mas, boleh tahu nih Mas? Pakannya setelah mencoba berkali-kali ya, kita mencoba macam-macam, mulai dari odot, kita coba untuk silase, fermentasi, bahkan pernah jerami padi, pernah saya coba. Jerami padi. Pernah saya coba juga jerami, ternyata kurang bagus lah dari hasil segala macam. Terus sebelumnya juga Kacang, direndam, segala kacang, macam betul. gitu. Cuman karena terlalu mengeluarkan biaya yang cukup ya, karena kapasitasnya juga sudah semakin bertambah. Ya kita coba memikirkan cara yang lain, akhirnya udah nyaman dengan odot. Odot di apa nih Mas? Silase atau di fermentasi atau gimana? Silase. Untuk odotnya di silase. Kalau untuk ini juga bahkan kadang ada sini warga-warga sini yang punya lahan tanam kacang segala macam, itu kadang suka ngirim
Oh, ke sini. Suka ngasih, tiba-tiba ngasih batang pohon kacangnya. Itu Oh, kan pohon suka kacang. banget domba itu. Domba betul Karena hijauan. suka dikasih. Gitu. Nah, jadi untuk pakan di sini jadi pakainya silase dari odot. Sama tambahannya kalau untuk yang fattening kita tambah polar, konsentrat polar gitu. Konsentrat polar. Ya. Hasilnya bagus Mas pada saat diaplikasikan ke Sekarang dombanya. juga semakin lebih baik ya. Ya. Setelah tahu itu jadi semakin inilah. Pertama dari ketika ngasih segala macam kita lebih praktis lah, lebih mudah. Iya. Jadi dari hasil belajar, evaluasi, jadi semakin kesini jadi semakin tahu ya Mas ya. Tapi memang kadang Ya. kita juga masih mempekerjakan, kebetulan juga ada sepuh di sini yang memang dari dulu awalnya itu udah bantu ngaritin. Oh, Jadi gitu. dari sebelum saya megang domba waktu masih sama adik ipar itu masih pakai aritan orang. Oh, pakai aritan Cuma kita orang. mempekerjakan lah ibaratnya. Jadi memang kadang tapi kita fokuskan biasanya kita kasih untuk betina-betina aja. Tapi kalau yang untuk fattening itu biasanya kita maksimalin di silase sama konsentra. Nah, kalau dari segi kesehatannya ini menggunakan obat tradisional atau kimia nih Mas? Nah, kalau untuk di sini tetap sedia ya obat-obatnya seperti mungkin di kompleks segala macam gitu kan, yang paling umum lah gitu. Yang obat maksudnya yang pil ataukah suntik Mas? Suntik ya. Nah, kemudian juga saya biasa nyuntik sendiri. Oh, Sempet alhamdulillah. dulu pernah pakai mantri. Iya kan, kita coba pakai mantri segala macam. Ternyata kalau dihitung itu lumayan juga biayanya. Oh, gitu. Saya cari tahu, saya memang orangnya agak kepo gitu kan. Saya pengen cari tahu segala macam. Akhirnya saya cari tahu segala macam. Ternyata obat-obatannya murah. Oh, gitu. Wah, ternyata kenapa nggak sendiri aja dicoba gitu kan. Akhirnya saya coba sendiri. Tapi malah saya seringnya itu ketika ada yang sakit apa segala macam, saya lebih nyamannya dengan obat-obatan yang tradisional, yang alami. Seperti apa nih Mas kalau boleh tahu? Kayak misalnya kalau agak sakit, kurang enak lemas apa segala macam, biasanya tadi saya biasa kasih kunyit ya. Parut, itu airnya aja diambil, terus kasih kuning telur, sama kasih gula Jawa. Oh, diaduk. Diaduk, Kadang terus juga dicampur ini susu beruang. Susu beruang dicampur sama brand itu dicampur aja, dicampur jadi satu gitu. Itu hasilnya bagus Mas? Alhamdulillah. Saya mungkin itu mendengarkan dari petani-petani kampung ya, tapi yang saya pengalaman terapkan dan benar hasilnya. Hasilnya gitu. bagus. Saya pernah tuh punya pengalaman domba hampir sepekan itu nggak mau makan. Nggak mau makan. Ya, terus solusi kasih obatnya gimana Mas? Saya hampir setiap hari saya cekokin itu. Alhamdulillah sembuh. Oh, alhamdulillah. Terus kalau mata ya, ini termasuk penyakit yang mungkin paling umum dan sering. Betul. Mata gimana Mas? Mata banyak yang bilang mungkin sama pakai obat-obat manusia juga ya, obat-obat mata. Tapi saya pernah nyoba terapin. Ini mungkin bayangan saya sendiri ya. Biasanya kalau domba itu kalau sakit mata, biasanya tuh suka ngegaruk-garukin matanya kucek-kucek gitu ke kayu atau bambu segala macam gitu. Bahan-bahan yang kasar ada gitu. Akhirnya semakin parah. Nah, saya pernah dengar dari YouTuber mana gitu kalau nggak salah ya. Ini ilmu yang mungkin menurut saya bermanfaat banget lah. Karena sering banget nih penyakit mata ini paling umum lah gitu. Ada yang bilang pakai jeruk nipis. Jeruk nipis. Dioles atau gimana tuh Mas? Tetesin ke matanya. Jeruk nipisnya itu. Dan benar saya terapin coba. Dan alhamdulillah, saya pernah nerapin coba beberapa domba, saya terapin seperti itu. Alhamdulillah. Sehat ya Mas. Sesuai pengalaman saya, nggak lama lah sakitnya. Betul. Soalnya kalau menurut saya ya, saya ini sendiri kan kalau misal dikasih air jeruk nipis segala macam, otomatis mata tuh perih segala macam. Betul. Mungkin menghilangkan rasa gatalnya juga, akhirnya dia nggak garuk-garuk. Betul. Nah, makanya alhamdulillah juga sama ini lebih sering kedip karena perih ya. Jadi mungkin selaputnya juga semakin jadi masuk itunya obat matanya ya. Semakin cepat bersih lah. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, pada saat tahun ini nih untuk Idul Kurbannya, ini domba-domba yang pejantannya ini dijual belikan atau gimana nih Mas? Nah ya insya Allah untuk yang bakalan ini petet-petet ini ya jajalon ya jatuhnya mah ya. Jajalon umur 1 tahun ya, betul. Ini insya Allah keluar. Ini memang ini juga buat belajar saya juga ya, pengalaman. Betul. Ini perdana saya untuk ketemu di Idul Adha menjual domba. Nah insya Allah ini keluar nanti di Idul Adha keluar insya Allah. Kalau harga menyesuaikan ya Mas ya? Iya, karena memang juga
beda-beda ya untuk jogroknya ya. Betul, Jogroknya. betul. Ini bagus-bagus nih guys dombanya nih guys. Untuk kisarannya sih di atas 25 insya Allah. Di atas 25 ya Ya, guys. untuk di Idul Adha. Idul Adhanya ya. Apalagi sudah ada yang menerima nih Mas ya ceritanya. Iya. Nah ini guys. Domba-domba di kandangnya Mas Abdurrahman ini guys. Nah ini apa namanya? Pakannya pakai apa nih Mas? Nah, ya ini makannya ini apa silase odot. Silase rumput odot. Yang saya mix ya, ada campuran konsentratnya sama bonggol jagungnya. Untuk biar lebih kering, biar nggak terlalu bau. Karena memang odot itu yang dikenal kadang malah orang sampai frustasi karena saking baunya segala macam karena kadar airnya selalu tinggi. Nah, saya ngakalinnya itu dicampur dengan bahan kering. Bahan keringnya itu ada konsentrat sama tumpi jagung. Konsentrat, tumpi jagung, bonggol jagung, sama odot ya Mas ya. Iya. Nah, itu hasil apa sama apa namanya? Probiotik pakai? Enggak, saya nggak kasih. Sama tambahan mungkin mineral. 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 Iya, untuk pencernaan dombanya bagus itu ya, betul. Mineral. Dan hasilnya selama ini selama di silase di kandang Mas Abdurrahman bagus ya. Alhamdulillah seperti yang dilihat gitu kan. Saya memang cocok di odot. Kebetulan saya juga nanam odot ya. Iya. Saya tanam odot. Nah, di sana tuh guys ada odotnya tuh guys. Ya saya tanam di samping kandang persis ya. Betul. Oh, odotnya banyak tuh guys. Nah kalau boleh tahu lihat hasil itunya Mas, boleh dilihat di untuknya. Ini untuk hasilnya. Silase sekitar 2 mingguan. Ya. Nah itu guys. Ini hasilnya pakannya. Dan memang harus kedap ya. Makanya yang permasalahan jadi orang-orang itu kenapa bau segala macam. Karena kadar airnya terlalu tinggi sama tempatnya ini yang jadi masalah. Oh, yang ini drumnya ya. Harus drumnya juga yang benar-benar bagus, berkualitas, yang benar-benar tertutup rapat segala macam dan wajib pakai klem. Mungkin orang bilang kayak cukup dengan dibalik segala macam, tapi kalau misalnya masih ada udaranya tetap masuk. Kadang kalau itu bisa jadi busuk ya, bisa jadi busuk. Pengalaman saya ini ya, pengalaman saya tetap bau, tetap busuk. Cuma alhamdulillah walaupun bau ya, karena mungkin juga udah nyaman, ya, dombanya juga udah terbiasa, terlatih makan ini. Saya setiap kasih selalu habis, jadi bersih, jadi nggak pernah ada sisa. Nah kalau boleh tahu itu tahapannya gimana Mas, dari odot, konsentrat dan apa namanya itu Pembuatannya. Untuk pembuatannya saya biasanya ada 2 macam ya. Kalau misalnya kita mungkin bahan campurannya segala macam, saya udah coba beraneka ragam. Ini termasuknya saya mix. Ini termasuk percobaan saya yang terakhir lah. Nah saya pernah nyoba boleh odot. Full odot, nggak usah di mix segala macam, dimasukin semua ke dalam drum, terus di atasnya biasanya karena kadar rumput itu basah ya, kadang nguap ke atas, biasanya basah tuh di atasnya. Nah ngakalinnya biasa untuk peternak-peternak yang udah lebih senior itu biasanya di atasnya dia dikasih konsentrat. Kalau nggak konsentrat biasanya dedet, pokoknya bahan-bahan kering sampai tertutup lah ya. Di atasnya biar terserap lah, kadar airnya itu terserap di situ. Itu dikasih probiotik atau tidak? Nggak usah. Kalau untuk silase ya setahu saya sih cukup dengan ya odot atau pakcong segala macam lah, bahkan rumput liar pun bisa gitu. Jadi langsung dimasukkan untuk mengawetkan untuk mengawetkan asal benar-benar dipastikan rapat. Dipastikan rapat ini segala macam. Mungkin kalau misalnya udah terlalu kendor mungkin kita bisa lapisin dengan plastik betul. Dan hasil yang dicapai atau dipakan untuk dombanya bagus hasilnya Mas? Iya, maksimal insyaallah. Yang juga lebih aman ya. Kadang kalau misalnya gagal biasanya itu tumbuh jamur. Dan alhamdulillah karena kalau saking rapatnya itu nggak ada jamur sama sekali. Nah kalau ada jamur itu udah nggak bisa dikonsumsi lah ya? Bisa. Atau gimana? Saya pernah dengar dari pengalaman peternak yang udah senior itu kalau selagi jamurnya jamur putih itu masih aman. Jamur putih. Kalau jamur yang lain yang tidak bisa? Mungkin biasanya jamurnya cuma di atas. Dibuang aja jamurnya. Yang ada jamurnya itu. Dalamnya insya Allah masih tetap aman. Oh gitu. Tapi kalau jamur katanya yang agak berbahaya itu kalau jamur merah segala macam. Jadi warna merah itunya. Iya. Mending dibuang aja lah, takutnya khawatir kan. Iya. Jadi racun segala macam karena memang ini kan bentuknya fermentasi. Tapi kalau untuk silase karena nggak ada bahan-bahan kimia segala macam insya Allah aman. Iya. Oke. Asalkan dipastikan tutup rapat, ya, nggak ada kebocoran segala macam insya Allah aman. Ya, oke. Ini Mas Abdurrahman, terima kasih sekali nih informasinya, silaturahimnya di kandangnya Mas Abdurrahman ini. Terima kasih juga udah berkunjung. Moga-moga manfaat nih Mas Abdurrahman ya. Amin. Nanti kalau misalnya ada yang ingin nanya nih terkait masalah apakah untuk silase odot atau cara memelihara dombanya,
Bisa minta nomor HP-nya Mas? Oh, boleh. Ya, nomor HP-nya berapa Mas? Nomor HP-nya di 08 08 0853 38 38 23 23 0607. 0607. Oke, Mas Abdurrahman terima kasih. Ya. Dan semoga ilmunya manfaat nih Mas Abdurrahman ya. Amin. Ya. Terima kasih Mas Abdurrahman ya. Ya. Assalamualaikum. Nah tuh guys, kita sudah bersilaturahim di kandangnya Mas Abdurrahman yang lokasinya sebelum Pelangon, Kabupaten Cirebon, yang lokasinya di dekat Sumber guys. Nah, dari hasil silaturahimnya jangan lupa untuk channel Agung Domanya guys, di subscribe, like, share, and comment di video yang sederhana ini guys, karena subscribe-nya gratis guys. Terima kasih atas perhatian atau telah menyaksikan video yang sederhana ini, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.